Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mulyana dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menceritakan peninggalan sejarah Belanda yang ada di Kota Tegal. Salah satunya yang ada di belakang saya yaitu Menara Waterleiding yang berdiri sekitar tahun 1931. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak terus video saya ya. Sebelum kita membahas mengenai sejarah Waterleiding, sudah seharusnya kita tahu terlebih dahulu Kota Tegal yang ada di Jawa Tengah. Kota Tegal memiliki luas wilayah seluas 39,68 km persegi atau kurang lebih 3.968 hektar. Kota Tegal merupakan kota bahari karena wilayahnya berada di pesisir pantai utara Jawa. Kota Tegal lebih dulu dikenal dengan julukan Kota Bahari. Julukan itu sudah tersemat sejak tahun 1950-an berkat industri galangan kapal yang berkembang di sana. Tetapi Bahari juga merupakan singkatan dari bersih, aman, hijau, asri, rapi, dan indah. Kota Tegal selain terkenal dengan wisata kulinernya, terkenal juga dengan peninggalan sejarahnya. Ada banyak bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh di beberapa tempat yang ada di Kota Tegal. Adapun bangunan tersebut meliputi bangunan nasional yang terletak di Jalan Proklamasi, dibangun pada tahun 1914. Bangunan ini dulunya adalah Netherlands Indies Handelsbank yang sekarang digunakan oleh TNI sebagai markas besar di Tegal. Selain bangunan nasional, ada juga kantor pos. Diperkirakan kantor pos besar Tegal dibangun sekitar tahun 1930-an yang digunakan untuk markas Angkatan Laut. Kemudian diserahkan kepada PTT pada tahun 1954 dan pada tahun 1961 PTT berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Selain itu, ada pula gedung DPRD, bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1750 oleh Macis Willem de Man. Semula menjadi rumah pribadi residen Tegal. Fungsi bangunan ini berubah menjadi Balai Kota Tegal pada tahun 1987. Dan gedung ini resmi menjadi kantor DPR Tegal setelah Balai Kota Tegal pindah dari Jalan Pemuda ke Jalan Ki Gede Sebayu. Kemudian ada juga Gedung Birao atau yang biasa kita sebut sebagai Gedung SCS. Dibangun Belanda pada tahun 1913 dengan konsep arsitektur Eropa pada negara jajahan. Pada tahun 1980, bekas gedung SCS sempat digunakan sebagai kampus UPS. Berdasarkan profil bangunan cagar budaya Kota Tegal, bangunan Waterleiding berdiri sejak tahun 1931. Berdiri tegak menjulang ke langit. Bangunan ini menyerupai Menara Pisa dan tepat di atas pintu menara ini tertulis Anno 1931. Bangunan ini menjadi bukti infrastruktur Kota Praja Tegal yang dikenal sebagai Gemeente Tegal dalam menyediakan suplai udara bersih bagi masyarakat Kota Tegal saat itu. Dibangun oleh Tower Waterleiding Bedrijf of Province Midden Java sebagai implementasi pelaksanaan politik etis dirancang pada tahun 1917. Struktur menara ini memiliki keunikan dan memiliki ketinggian 30 meter, luas bangunan 95 meter,
dan luas tanah mencapai 4.058 meter. Sementara itu, panjang bangunan berdiameter 11 meter dan lebar bangunan berdiameter 11 meter. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, bangunan ini berfungsi sebagai menara air bersih tetap dengan nama Suindo, yang artinya pipa air. Setelah kemerdekaan, bangunan ini menjadi bagian dari perusahaan saluran air minum. Hingga tahun 1975 berganti menjadi perusahaan daerah air minum, atau yang biasa kita sebut sebagai PDAM. Pada era 1960-an, Sirin Water Torrent Tegal dijadikan sebagai tetenger atau tanda berbuka puasa dan tanda imsak pada Ramadan. Masyarakat pun mengenalinya sebagai Langer Water Leading. Jadi pada masa sekarang ini menara water leading berfungsi sebagai menara air bersih atau yang biasa kita kenal sebagai air PDAM. Kemudian video ini saya buat kurang lebih mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Nah, demikian video penjelasan dari saya mengenai sejarah menara water leading yang ada di Kota Tegal. Jadi pada masa sekarang ini, menara water leading berfungsi sebagai menara air bersih atau biasa yang kita kenal sebagai air PDAM. Demikian video ini saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.